Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita kelam tentang keluarga kepala desa. Desa mati, desa di tengah hutan. Tentang kematian para perempuan di desa tersebut, sampai desa itu tidak ada seorang wanita yang hidup. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pagi ini mentari nampak bersurau dengan alam, menebarkan cahayanya sembari tersenyum cerah di atas singgasananya, menebarkan aroma tanah basah yang mulai mengering karena sorotnya. Segar, Riri berkomentar. Gadis itu melebarkan tangan sembari menghirup nafas dalam-dalam. Udara desa emang segar, Isabel menyaut. Dia menatap semburat jingga di depannya, sendu. Mau ke rumah Yuta sekarang? Tanya Riri. Dia menoleh ke arah Isabel. Kita harus terus bareng-bareng. Kalau pagi gini, aku yakin gak bakal ada hal aneh yang terjadi. Yuk Bel. Riri mencoba berpikir positif. Dia menarik tangan Isabel sampai gadis itu berdiri dengan malas. Keduanya berjalan beriringan dengan Riri yang sedikit membungkuk karena luka di punggungnya yang belum tertutup sempurna. Bel, kalau dipikir-pikir lagi, kita belum pernah bicara sama penduduk sini. Selain Pak Saleh, Nyi Roro, Pak Rasim, sama kadesnya itu ya. Riri mencoba membuka obrolan. Isabel mengangguk. Dia menendang kerikil kecil di depannya. Kalau diingat emang kita nggak pernah tegur sapa sama warga lain. Lagian jarang juga ketemu di jalan. Kebanyakan mereka duduk di sekitar rumah aja. Ya udah yuk kita sapa. Sekalian kita bangun hubungan yang baik sama warga desa sini. Siapa tahu kalau kita ramah gak bakal diapa-apain dan bisa pulang dengan selamat. Ucapan Riri itu adalah definisi nyata dari kata ada udang di balik batu. Ya udah, gak ada salahnya juga tegur sapa. Isabel mencoba mengerti. Dia kemudian menunjuk ke salah satu warga yang sedang duduk di teras rumah. Seorang kakek tua berbaju putih yang sedang sibuk memotong daging di tangannya. Kakek itu, Riri memastikan. Isabel mengangguk. Biar aku yang sapa. Ucap Riri lantas berdiri di depan pagar rumahnya. Kakek, salam kenal. Tidak ada sautan. Bukan gitu caranya Riri, gak sopan. Kita harus deketin kakeknya. Isabel lantas berjalan dengan Riri yang mengekor di belakang. Gadis itu kemudian berjongkok tepat di depannya, menatap lembut. Sementara pria tua itu nampak masih sibuk melakukan pekerjaannya, tak terusik maupun menyadari keberadaan orang lain di sekitar. Kakek, panggil Isabel lembut. Masih tidak ada jawaban. Kek, kita pendatang yang masuk ke desa beberapa waktu lalu. Kakek tahu. Riri mencoba peramah tamah lagi. Hening, pria tua itu masih menunduk tanpa merubah gerakannya sedikit pun. Bel, panggil Riri. Isabel menoleh. Gadis itu mendekat ke telinga Isabel. Kakeknya gak dengar. Ada masalah sama pendengarannya kali. Kita udah tepat di depannya loh. Enggak tak. Belum sempat Isabel menyelesaikan ucapannya, seorang pemuda nampak datang dari dalam rumah. Pemuda berusia sama persis dengan mereka yang sedang membawa sebuah pisau kecil di tangannya. Dia tersenyum lebar. Kek, pria tua itu menoleh. Lah, kakeknya bisa dengar dari jarak sejauh itu, tapi gak bisa dengar panggilan Isabel dalam jarak dekat. Riri membatin heran. Iya, kakek itu menyunggingkan senyumannya. Sini aku bantu potong dagingnya. Pemuda itu tersenyum lantas duduk di sampingnya, melakukan semua senatural mungkin. Seakan Isabel dan Riri adalah makhluk tak kasat mata, tak terlihat.
mulai meraih salah satu daging dan menghunuskan pisaunya terlalu dalam. Aish, pemuda itu meringis. Ia memegangi tangannya yang nampak berdarah. Kulitnya terluka lebar. Sambil memeriksa keadaan tangannya, tiba-tiba pemuda itu menatap ke depan. Raut wajahnya berubah drastis. Bibirnya bergetar ketakutan, sangat ketakutan. Jemarinya teracung gemetar dengan darah yang mulai menetes dari jarinya, menunjuk tepat di belakang Isabel dan Riri. "Kek, Pak, Pak!" Pria tua itu langsung melotot. Tolong!" Isabel dan Riri secepat mungkin menoleh, memastikan apa ada sesuatu di belakang mereka atau siapapun yang berhasil membuat kedua orang itu menatap ketakutan. Kosong, tidak ada siapapun di belakang mereka. "Bel, gak ada apapun di belakang kita. Mereka kenapa sih? Aneh." Riri berdecak. Dia menatap Isabel yang langsung mengalihkan pandangannya pada dua orang di depan mereka. "Ini lebih aneh," Isabel menjawab tanpa menoleh. Matanya bahkan memandang tanpa berkedip. Riri kemudian menolehkan kepalanya. Di sana, kedua orang itu diam membeku. Wajah mereka pucat pasi, sangat berbeda dengan wajah manusia biasa yang mereka lihat tadi. Seakan mereka adalah mayat yang kembali dibangkitkan. Sedetik kemudian, tanpa suara apapun, pemuda itu berjalan memasuki rumah. Kakek itu juga kembali memotong daging di tangannya. Sama seperti tadi, waktu Isabel dan Riri pertama kali bertamu. Sebenarnya ini kenapa sih? Isabel berbisik bingung. "Kek." Panggilan itu membuat Isabel dan Riri kembali menatap pada ambang pintu rumah. Lagi dan lagi, pemuda itu berdiri di sana, tersenyum lebar. "Iya, sini aku bantu potong dagingnya." Lagi, Isabel dan Riri menganga tak percaya, seakan mereka sedang melihat film yang sedang diputar ulang. Adegan yang sama, gerakan yang sama, ekspresi yang sama. Isabel dan Riri bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Aish, sama, jari tangan pemuda itu kembali tersayat, mengeluarkan darah sebelum membeliak ketakutan dan menatap horor pada belakang Isabel dan Riri. Untuk kedua kalinya, kedua gadis itu menoleh sesegera mungkin, memperhatikan apa benar ada yang salah di belakang mereka. Tapi yang mereka dapat tetap sama, kosong, tidak ada apapun. "Bel, firasat aku bilang kalau kita harus pergi dari sini. Sekarang juga." Riri bergerak, dia meraih lengan Isabel untuk berdiri, menyadarkan gadis itu dari lamunannya kepada dua manusia yang lagi-lagi sedang membeku di depan mereka. "Mereka..." Isabel tercekat. Dia tidak bisa mempercayai penglihatannya tak kala pemuda itu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Lagi. "Kek." Isabel dan Riri gemetar. Pemuda itu tersenyum. "Sini, aku bantu potong dagingnya." Sedari tadi tidak ada percakapan yang berarti di antara mereka. Keduanya berjalan dalam diam, sibuk mengamati jejak kaki mereka yang tertinggal pada tanah basah, sembari sesekali memikirkan kembali apa yang sudah mereka lihat. Sesuatu yang terasa aneh. "Bel." Panggilan Riri membuat Isabel menoleh sekilas sebelum kembali menjejakkan kakinya di lumpur. Riri menghela nafas kasar. "Sebenarnya yang udah gila aku, kamu atau kita?" Isabel tertawa pahit sebelum melirik Riri sejenak. "Kayaknya aku beneran udah gila. Aku bahkan gak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang cuma ilusi. Miris rasanya." "Tenang aja, Bel." Ucap Riri lantas menepuk bahu Isabel pelan. Gadis itu menggeleng dramatis. "Gak kamu aja yang ngerasa udah gila. Kita semua memang udah mulai kehilangan akal waktu pertama kali jejakin kaki ke desa. Jadi mereka tadi kenapa?" Isabel bermonolog bingung, mengingat keanehan apalagi yang kedua mata mereka lihat pagi ini.
Pergerakan yang terus terulang, bak memori kaset yang disetel kesekian kalinya. Isabel berhenti berjalan. Dia menghadapkan tubuhnya pada Riri, lantas memicingkan penuh tanda tanya. Ri, menurut kamu mungkin gak ada orang yang menyayat tangannya sendiri berulang kali? Mustahil, lagi pula dia kayak gak sengaja lukain tangannya. Riri mengacungkan jarinya, yakin. Jadi kesimpulannya, Isabel menggantung, membiarkan Riri untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Memastikan apakah yang ada di pikiran gadis itu sama dengan apa yang ada di pikirannya sekarang. Mereka bukan manusia. Riri mengangguk kuat. Isabel berdehem setuju. Beberapa detik kemudian mereka mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Keduanya kemudian membeliak, terkejut sembari saling memandang tak percaya. Terus Nyi Roro, Pak Saleh, Pak Rasim, Pak Wija, sama anaknya bukan manusia. Riri berbisik histeris. Nggak mungkin, ucap Isabel memberi argumen. Dia menjentikan jarinya. Coba kamu pikir deh, mereka bergerak persis manusia biasa, sama kayak kita, bukan mengulang gerakan. Lagi pula aku masih yakin kalau mereka itu manusia tulen. Iya sih, terus apa? Tanya Riri. Isabel mengedikan bahu tak tahu. Riri mendesah lelah. Pagi-pagi sudah harus menghadapi hal rumit seperti ini. Sama saja dengan bunuh diri pelan-pelan. Itu menurut Riri. Riri, Isabel. Ketika mereka menoleh, di depan rumah sudah ada Abbas yang mengibaskan tangannya semangat. Wajahnya cerah. Sepertinya suasana pagi Abbas terasa baik. Yuta ada di sebelah pemuda itu sembari berolahraga ringan, melambaikan tangannya sebelum kembali melanjutkan aktivitasnya. Kamal tidak terlihat di antara mereka. Kamal mana? Tanya Riri usai mereka menghampiri. Di belakang baru selesai nimba air buat persediaan. Jawab apa seraya menunjuk belakang rumah. Pemuda itu lantas meneliti wajah Isabel dan Riri. Kenapa? Wajah kalian kok pucat? Pucat ya? Riri langsung meraba wajahnya sendiri. Iya, Yuta yang menyaut. Dia mengelap setetes peluh di keningnya. Wajah kalian pucat banget, habis lihat atau ketemu apa kali ini? Isabel berdehem pelan. Dia memelintir bagian bawah kaosnya, gugup. Gadis itu kemudian menatap Abbas dan Yuta bergantian. Kalian udah pernah ngomong sama warga desa sini? Iya, selain yang kita kenal. Belum. Kamal yang baru saja datang dari dalam rumah menjawab. Pemuda itu ikut bergabung dengan rombongan kecil di depan rumah. Emang kenapa? Kalian udah coba kenalan? Riri mengangguk. Udah, dan aku janji aku gak bakal ngomong sama warga desa sini lagi. Loh, kenapa? Isabel menarik nafas panjang sebelum bercerita. Dia mengutarakan semuanya tentang apa yang terjadi, apa yang mereka lihat, dan juga apa yang mereka pikirkan. Setelah melihat semuanya, ketiganya memandang frustasi. Kamal berdecak kecil, dia menopang dagunya. Kalau emang itu bukan manusia, berarti yang mereka lakuin itu kegiatan sebelum mereka meninggal. Semacam pengen ngerasa tetap hidup, mungkin. Dan kalau mereka itu sebenarnya manusia yang punya trauma mental tertentu. Yuta sang anak psikolog menjawab cepat. Kamal mengedikan bahu tak tahu. Cuma ada satu cara supaya kita tahu kebenarannya. Abbas mengacungkan tinjunya ke udara. Kita sayat kulitnya diam-diam. Kalau yang kayak aku lihat di film atau buku, pasti keluar darah. Kalau nggak keluar berarti mereka bukan manusia. Gila kamu. Kamal memukul lengan Abbas kuat-kuat. Gak mungkin berhasil. Jawab Isabel sebelum menggeleng. Kamu lupa bagian pas cowok itu gak sengaja ngiris jarinya terus keluar darah. Lah iya. Abbas memasang wajah polos sambil mengusap lengannya yang terasa berdenyut. Saya gak tahu deh. Kamu itu sebenarnya polos atau bego, Bas? Yuta mencibir kesal. Abbas nyengir tanpa dosa. Terus gimana? Wah, lagi pada ngumpul-ngumpul di sini semua ya?
Mereka semua yang masih asik tertawa kecil menoleh, memasang raut wajah berbeda ketika melihat siapa yang menyapa mereka. Berdiri sembari tersenyum lebar. Isabel dan Riri yang melihatnya langsung menciut mundur. Yuta langsung gemetar mengingat bagian dari traumanya. Kamal dan Abbas langsung memasang posisi siaga. Kok pada tegang lihat saya datang? Pak Wijaya tertawarnya sebelum berjalan mendekat. Tanpa terpincang, tanpa kesulitan dan justru berjalan dengan cepat. Mereka menatap tak percaya. Kaki Pak Wijaya yang tadinya terpelintir aneh kembali menjadi semula. Tidak ada kecacatan sama sekali. Kok pada diam? Pak Wijaya bertanya lagi. Pria itu tersenyum lebar sembari memainkan kakinya, sengaja memamerkan. Kaki Pak Wijaya? Abbas menggantung pertanyaannya. Dia tidak sanggup menyusun kata-kata berikutnya. Rasanya terlalu sulit dicerna pikirannya. Abbas tahu kalau otaknya itu agak susah untuk diajak kompromi. Tapi kali ini Abbas yakin otaknya sependapat dengan hatinya. Sama-sama merasa aneh. Kenapa? Emang kaki saya gini kok. Kadang cacat, kadang balik kayak kaki manusia biasa. Pak Wijaya menjawab mantap sebelum nyengir lebar. Maaf, tapi saya nggak paham Pak. Emang mungkin kalau kaki manusia bisa berubah-ubah setiap saat? Yuta menatap tak mengerti. Di ilmu kedokteran yang dipelajarinya sedikit-sedikit, sayangnya Yuta belum pernah menemukan fenomena aneh seperti ini. Yuta jadi meragukan akal sehatnya. Ya, mungkin aja kan? Pak Wijaya tersenyum penuh arti. Pria tambun itu kemudian menatap Isabel dan Riri. Isabel sama Riri gak mau main ke rumah bapak lagi. Maot kangen loh, gak mau main sama Maot. Enggak. Yang menjawab bukan Isabel ataupun Riri, melainkan ketiga pemuda itu. Yuta, Kamal, dan Abbas yang berteriak serentak sembari memasang badan cepat-cepat. Kompak dan heboh, Isabel dan Riri sampai terkejut melihat tiga orang itu langsung merapat untuk menutupi pandangan mereka dari Pak Wijaya. Loh, kenapa? Maot kan anak baik, kasihan dia gak ada temannya. Apalagi Maot suka sama kamu, Abbas. Pak Wijaya tersenyum simpul. Pahit. Saya masih punya urusan lain, gak bisa main sama Maot, Pak. Abbas menjawab gugup. Jarinya sudah gemetar mengingat peristiwa mengerikannya kemarin malam. Kakinya yang luka bahkan belum sembuh sempurna. Jangankan kakinya, mentalnya bahkan masih terguncang hebat. Ya gak apa-apa, kemarin Maot juga bilang kalau dia main ke rumah kalian, tapi kalian malah kabur. Kasian kan? Pak Wijaya bercerita dramatis, seakan-akan anaknya yang terluka. Yuta menatap tak setuju. Pemuda itu menggeleng. Sebenarnya yang perlu dikasihani itu kita, Pak. Gimana kita nggak kabur kalau Maot datang-datang sambil bawa pi? Bawa temannya, Pak. Kamal menjawab cepat. Abbas segera bertindak menyeret Yuta menjauh. Kamal tertawa hambar. Kita nggak tahu kalau ada anak kecil selain Maot. Jadinya kita lari waktu tahu Maot bawa temen. Kirain sesuatu yang dibawanya. Ya, kalian belum ketemu sama anak yang lain ya? Kalau gitu ngomong sendiri sama Maot biar lebih jelas. Soalnya saya nggak tahu Maot bawa apa. Saya cuma lihat dia bawa pisau dari dapur. Ucapan Pak Wijaya sukses membuat mata mereka membola. Maot ada di sini, Pak. Di sini. Abbas mulai histeris. Fakta bahwa Maot ada di sini ternyata lebih mengerikan daripada fakta bahwa Pak Wijaya membiarkan anaknya berkeliaran malam-malam sembari membawa pisau dapur. Pak Wijaya mengangguk samar. Emang kenapa kalau Maot ada di sini, Kak Abbas? Suara parau itu bukan dari hadapan mereka. Cepat-cepat mereka menoleh ke belakang, menatap Maot yang duduk bertopang dagu di tanah dengan tatapan terkejut dan tak percaya. Itu terlalu aneh, benar-benar aneh. Sama seperti Pak Wijaya, tubuh Maot nyaris sempurna, tanpa kecacatan,
tanpa luka dan nanah sama sekali. Mereka menyatakan kehilangan kewarasan saat itu juga. Gak ada yang mau mulai pembicaraan. Suara Abbas terdengar menggema di ruangan. Pemuda itu menatap satu persatu wajah-wajah datar di depannya. Tidak ada respon. Abbas menghela nafas kasar. Akhirnya dia hanya memeluk lutut dan kembali tenggelam dalam alam pikirannya. Jadi, apa yang ada di pikiran kalian sekarang? Yuta tersenyum kecut. Ungkapin pakai satu kata, kayak dulu permainan kita sebelum berangkat dan akhirnya tersesat di sini. Semua orang mengangkat wajah. Dulu kita ngungkapin perjalanan ini dengan satu kata. Senang, seru, gak sabar, pokoknya yang bagus-bagus. Tapi nyatanya malah kayak gini. Kamal mendesah lelah. Rini meregangkan tubuhnya sebelum mengangguk. Iya, kalau ingat kata-kata kita dulu yang bagus-bagus, rasanya menyedihkan banget. Jadi untuk yang kita lihat tadi tentang tubuh Pak Wija dan Maot yang mendadak sembuh, apa salah kata kalian? Apa satu kata kalian? Yuta kembali menyuarakan pertanyaannya. Aneh, Isabel baru membuka mulut. Gak waras, Kamal menyaut. Gila, Riri menambahi. Sama sekali gak masuk akal, ucap Abbas cepat. Dia mengedikkan bahunya. Ya, meskipun aku gak terlalu paham tentang dunia kesehatan, aku tahu kalau sebuah luka bisa sembuh tanpa bekas kayak gitu adalah suatu kemustahilan. Tapi coba ingat apa yang dibilang Pak Wija tadi. Kamal mencoba mengingat-ingat. Ah iya, pokoknya tentang obat. Jawab Isabel tak yakin. Dia menggaruk rambutnya bingung. Pak Wija dan Maot sudah sembuh. Yuta tak bisa menahan rasa herannya. Bukannya dia tidak senang, hanya saja rasanya mengerikan. Tak kala melihat tubuh penuh luka yang langsung sembuh dalam waktu semalam. Jika dipikir itu mustahil, sangat mustahil. Iya, sudah sembuh. Pak Wija tersenyum bangga. Dia menggerakkan kakinya dengan lincah sebelum melihat Yuta lagi. Saya dan Maot sudah sembuh. Tapi gimana caranya? Kali ini Isabel yang bertanya. Obat, kita punya obat herbal. Maot yang menjawab cepat. Raut wajahnya tetap datar meskipun bibirnya menyunggingkan seringai tipis. Obat yang gak akan ditemuin dimanapun. Obatnya juga bisa dari Kak Isabel. Hah? Maot? Pak Wija menegur. Dia mengusap lembut kepala Maot lantas menatap lucu. Pokoknya kita punya obat yang sangat luar biasa. Saya bahkan suka cara pembuatannya. Iya kan Maot? Maot mengangguk kencang. Dia tertawa parau. Suka sekali waktu buat obatnya. Menyenangkan. Gak ada yang mau bilang kalau Pak Wija dan Maot ada hubungannya sama kematian Jihan. Tanya Abbas. Kali ini dia berdecak kencang. Please, jangan cuekin aku lagi. Kamal tergagah kecil. Dia merangkul pundak Abbas erat. Kita tadi gak cuekin kamu, cuma bingung aja harus jawab apa. Abbas mendelik mengejek. Dia menatap Yuta lamat-lamat. Jadi Yut, menurut kamu gimana? Menurut kalian semua? Kematian Jihan, kesembuhan Pak Wija dan Maot terus mayang. Apa hubungannya? Riri menyuarakan pertanyaannya. Isabel menghela nafas panjang. Sekarang pasti kita mikir kalau Pak Wija dan Maot yang ngebunuh Jihan. Dan untuk masalah Mayang, di antara kita pasti ada yang mikir kalau Jihan ditumbalin ke Mayang supaya makhluk itu bisa nyembuhin penyakit Pak Wija dan Maot. Iya kan? Menurut aku ada yang sedikit ganjil. Ucap Yuta aneh. Entah. Menurut aku lumayan benar ucapan kamu, Bel. Cuma kayak ada yang keliru sedikit. Ada yang salah. Iya. Kamal ikut mengangguk. Nyi Roro, kita nggak boleh lupa Nyi Roro. Terus Pak Saleh dan Pak Rasim. Bisa jadi mereka anak buahnya kan? Riri menjawab pelan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kamal mengangguk mengiyakan. Kita selidiki lagi, gimana? Kali ini satu persatu kita pecahkan dulu tentang siapa itu Mayang. Usul Yuta. Dia memandang teman-temannya
yang mengangguk mendengar penuturannya. Yuta menghela nafas kasar. Kalian ada yang ingat nyanyian waktu Mayang datang? Waktu dia mau bawa Jihan? Ah, aku gak ingat. Isabel mencoba mengucapkan kembali nyanyian Mayang kala itu. Ayo Bel, ucapin pelan aja. Yuta memberi instruksi untuk memulai. Isabel menarik nafasnya. Rasanya menakutkan sekali menyanyikan lagu milik makhluk yang mengincar nyawanya. Isabel kini berdehem pelan, mencoba mengucapkan semua kata Mayang kala itu, datar tanpa nada. Yang mati harus meninggalkan raga, tersisa jiwa yang enggan mengelana. Satu nyawa akan pergi di bawah sang kematian, bersembunyi di balik pepohonan, di lubang tertutup sukma tertanam. Udah Yud, sekali aja, aku takut. Riri bergidik kecil, dia memeluk lututnya sendiri sebelum menopangkan dagunya. Menurut kalian, itu nyanyian biasa atau ada pesan tersembunyi? Tanya Yuta lagi, mencoba membuat teman-temannya memikirkan apa yang sedang dicurigainya saat ini. Pastilah ada pesannya, gak mungkin setan bisa buat lagu. Abbas tertawa terbahak-bahak sebelum mendapat satu pukulan maut di lengannya. Lagi, kali ini bukan Kamal, tapi Riri yang melotot memperingatinya. Abbas langsung kicap. Kamal menggeleng kecil, tak kalah melirik Abbas yang langsung diam tak berkutik. Dia langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling. Pikirin dulu kalimat yang agak mencurigakan, siapa tahu ada clue tersembunyi. Yang mati harus meninggalkan raga. Tersisa jiwa yang enggan mengelana. Ada yang aneh. Tanya Isabel tak yakin. Dia melirik teman-temannya. Menurut kalian? Mati harus meninggalkan raga. Riri mencoba mengulangi. Dia memicingkan sedikit. Tentang kematian orang-orang yang jadi tumbalnya mungkin. Beneran gitu, kok rasanya ada yang ngeganjal? Kamal menatap Riri, mencoba meminta jawaban yakin dari gadis itu. Yang justru Kamal dapatkan hanya sebuah kedikan bahu tak tahu. Bersembunyi di balik pepohonan, di lubang tertutup sukma tertanam. Semua orang langsung menatap Yuta. Pemuda itu sedang mengernyit dalam sembari memegangi kepalanya. Yuta berpikir keras, dia mengulangi ucapannya. Bersembunyi di balik pepohonan, di lubang tertutup sukma tertanam. Apa maksudnya Yut? Tanya Abbas. Yuta bergumam lagi. Di lubang tertutup sukma tertanam. Di lubang tertutup sukma tertanam. Apa sih Yut? Abbas semakin tak sabar mendengar ucapan Yuta. Setelah mendengar ucapan Abbas, seakan menemukan sesuatu yang lama dicarinya. Yuta mengangkat wajahnya. Dia tersenyum lebar seraya membulatkan matanya. Di lubang tertutup, sumur rumah Pak Wija. Sumur? Riri menyuarakan ketidakpahaman sekaligus mewakili suara lain yang sama macetnya. Iya, sumur. Saut Yuta mantap, dia tersenyum cerah. Lubang artinya lubang di sumurnya itu. Dan kata tertutup karena sumur di rumah Pak Wija ditutup sama papan kayu. Kalian gak lihat? Kamal menggaruk telinganya, mencoba mencerna perkataan Yuta yang terasa dadakan di otaknya. Waktu pertama kali kita ke rumah Pak Wija, aku emang lihat ada sumur, ketutup papan kayu dan agak terbelakang. Sedikit ketutupan semak sama pohon-pohon kecil. Oh, kalau dibilang gitu masuk akal juga. Ucap Isabel setuju. Kata bersembunyi di balik pepohonan, artinya sumur itu ketutup sama semak belukar. Berarti sumur Pak Wija ada sesuatu. Kita harus cari tahu. Nanti malam aku mau ke rumah Pak Wija, lihat apa dugaanku benar. Kamu benar mau ke rumah Pak Wija, Yud? Tanya Riri, dia menatap khawatir. Bahaya, kamu tahu sendiri Pak Wija orangnya kayak apa. Terus kita mau diem di sini dengan penuh tanda tanya. Yuta berbalik tanya. Apa kata Riri benar Yud, bahaya, apalagi malam-malam ke sana. Aku agak gimana kalau ke sumur malam-malam. Mending kita cari cara lain. Kamal mencoba memberi penjelasan. Dia menatap Yuta dengan sabar.
mencoba memberikannya pengertian bahwa apa yang akan dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Abbas mengangguk menyetujui ucapan Kamal. Dia menatap Yuta tegas. Iya Yud, belum lagi ada Maot, makhluk jadi-jadian yang nyamar jadi anaknya Pak Wija. Dia lempar pisau aja nggak segan-segan. Kalau kamu ketahuan, gimana? Aku nggak bisa ikut, harus jagain mereka berdua. Saya nggak maksa kalian untuk ikut kok. Yuta tersenyum samar. Dia menatap Isabel dan Riri bergantian. Ini satu-satunya cara buat kita tahu yang sebenarnya. Kalau emang di sumur itu nggak ada apa-apa, nggak ada salahnya mencoba kan? Lagi pula yang saya lakuin buat kita semua, buat keselamatan Isabel dan Riri, dan supaya kita bisa keluar dari desa. Isabel menatap sendu. Tapi kalau kamu kenapa-napa? Yuta menoleh, dia menatap Isabel lembut sebelum tersenyum lagi. Saya yakin gak bakal terjadi apa-apa, dan kalau sampai terjadi sesuatu, saya bakal kasih tahu apa yang sudah saya dapetin dari sumur itu, supaya kalian tetap bisa pulang. Usai berucap demikian, Yuta berjalan masuk, mengunci kamarnya untuk mempersiapkan seluruh rencananya, meninggalkan teman-temannya dengan kebimbangan yang luar biasa. Mereka tahu kalau Yuta itu keras kepala, sekaligus bodoh jika sudah berurusan dengan temannya. Kayaknya bawa ini aja cukup. Yuta melihat baik-baik beberapa barang yang sudah disiapkannya untuk penelusuran kali ini, mengingat apakah ada lagi yang perlu ia bawa atau sekedar untuk berjaga-jaga. Usai diam selama beberapa menit, Yuta kemudian menggeleng kecil. Dia mengambil jaket tipisnya lantas memasukkan tali, senter dan pisau kecil ke dalam kantongnya. Yud, kamu beneran mau pergi? Kamal yang baru saja masuk mencoba memberi pengertian lagi. Dia duduk di sisi kasur sembari menatap Yuta yang sibuk sendiri. Saya bahkan gak kepikiran untuk mundur sama sekali. Yuta tersenyum lebar. Dia memakai tudung jaketnya. Tenang Mal, doain aja. Saya bakal pulang dalam keadaan utuh. Tapi, dan ya jangan ngerasa gak enak sama saya. Kamu sama Abbas perlu jagain Isabel sama Riri. Kalau ada apa-apa lagi, saya gak apa-apa kok. Yuta mengangguk meyakinkan. Dia berjalan keluar dan langsung menemukan Abbas, Isabel dan Riri yang berdiri berbaris di pintu rumah. Yuta tertawa. Kalian kenapa baris berjejer gitu? Isabel melangkah maju. Ia meremas jarinya gugup. Kalau aku bilang jangan pergi, apa kamu bakal nurut, Yud? Sayangnya enggak. Yuta menggeleng pelan. Kalian pasti tahu kalau yang saya lakuin itu juga buat kita, buat keselamatan kita, dan supaya bisa keluar dari desa. Tapi besar resikonya, jawab Abbas membujuk yang akan tetap berakhir sama bagi Yuta. Pemuda itu tetap akan pergi. Selama perjalanan ini, mereka tahu seberapa keras kepalanya Yuta itu. Semua hal punya resiko, Bas, jawab Yuta tenang. Lebih baik pergi dengan penuh resiko daripada saya diam kayak nggak tahu apa-apa. Udah, kamu di sini aja jagain Riri, saya pasti pulang. Yuta kemudian menepuk bahu Abbas bersahabat. Dia hanya tersenyum tipis sebelum mulai beranjak pergi, keluar menantang bahaya yang sudah ada di depan mata. Yud, kamu bisa terluka. Riri tetap berusaha menghentikan. Dia menatap punggung Yuta dengan getir. Yuta yang sudah berjalan beberapa langkah menoleh. Dia tertawa pelan. Saya bahkan rela mati, asalkan kalian semua selamat. Gelap dan sepi. Yuta yang mengendap-endap di semak belakang rumah Pak Wija nampak kepayahan, menyesuaikan langkahnya. Dia sengaja memutar lebih jauh agar sampai langsung di belakang rumah, di sisi tersembunyi tempat sumur itu berada. Kalau siang lumayan kelihatan sumurnya, tapi kalau gelap, bagian pinggirnya aja nggak kelihatan. Yuta menggerutu. Dia berjalan merunduk, sebuah usaha untuk menutupi tubuhnya, dan semakin menerobos ilalang serta semak tajam yang tumbuh cukup tinggi di sekelilingnya. Pemuda itu merogoh senter di kantongnya. Dia menyorotkan ke sekeliling.
Sejauh ini hanya ada semak rimbun dan serangga kecil yang mengitarinya. Kalau saya jalan sambil berdiri, besar resiko saya bakal ketahuan karena kelihatan di desa. Belum lagi Pak Saleh larang warganya buat keluar waktu malam. Tapi kalau jalan nunduk gini, lama buat nemuin sumurnya. Jadi gimana? Yuta bimbang. Dia berhenti sejenak untuk menimang-nimang langkah selanjutnya. Rasanya Yuta sudah ada di jalan yang tepat untuk ke rumah Pak Wija. Tapi bagaimana kalau dia justru berjalan menjauh ke arah hutan? Mengingat tidak ada perbatasan tertentu di sekeliling desa. Di dalam keterdiamannya, pemuda itu mengambil beberapa kerikil. Dia berpikir keras. Sedetik kemudian Yuta melempar kerikil itu ke bagian penjuru, menanti suara lain yang akan didengarnya. Jika kerikil itu berhasil mengenai dinding luar sumur, Yuta tersenyum puas. Berhasil. Dia mengambil satu kerikil lagi, melemparkannya ke arah kiri untuk memastikan pendengarannya benar. Kalau benar itu suaranya, berarti sumurnya ada di sebelah sana. Yuta membenarkan posisinya, bersiap untuk melangkah. Sebelum Yuta terdiam. Dia mengambil kerikil kecil di sampingnya. Kerikil yang berhasil mendarat sejenak di kepalanya. Kerikil yang tadi ia lempar ke sisi kanan sebelum kembali terlempar ke arahnya. Perbuatan seseorang. Sayangnya Yuta sepenuhnya yakin tidak ada manusia selain dirinya di sini. Mungkin cuma kepental. Gak mungkin ada yang lempar balik. Yuta tertawa hambar. Dia meringis. Aku benci pikiranku sekarang. Satu kerikil kembali terlempar ke sisi kepala Yuta. Pemuda itu diam. Dia menoleh perlahan, tepat ke bayangan sesuatu yang nampak tergantung di sisi pohon besar di sampingnya. Bergoyang lemah karena tiupan angin yang mendera perlahan. Itu orang. Yuta tak bisa mempercayai penglihatannya. Jantungnya berdegup kencang. Tali simpul itu bergerak terbawa angin, memutar, membawa wajah dengan lidah terjulur itu menatapnya. Menyeringai lebar, tulang pipi yang menonjol keluar di kulitnya terdengar gemelutuk. Tetesan darah di kepalanya yang berlubang mencengkram hawa ketakutan Yuta. Sejauh ini itu pemandangan terhoror yang pernah Yuta lihat selain Maot. Pemuda itu memekik kencang dalam hati. Buru-buru dia membekap mulutnya dan merangkak menjauh dari sana. Enggan menoleh barang sejenak walaupun suara tawa nyaring segera melesat di telinganya. Pemuda itu berhenti merangkak. Dia mendekap dirinya sendiri seraya menajamkan pendengaran ke sekeliling. Hanya ada keheningan selama beberapa saat sebelum suara semak yang disibak dengan brutal dari arah belakangnya terdengar. Yuta mematung, jantungnya yang berdegup kencang tidak memberikan respon pada kakinya untuk berlari secepat mungkin. Tubuhnya kaku, terlebih ketika suara langkah kaki terdengar semakin jelas di belakangnya. Dia segera mematikan sorot senternya. Sebuah tangan mendarat sempurna di pundaknya. Yuta tak bisa lagi berpikir jernih. Shh, diam, ini aku, Kamal. Yuta nyaris memukulkan senter di tangannya ketika Kamal secepat kilat membekap mulutnya. Pemuda itu menoleh horor, menatap Kamal yang justru duduk bersila, sembari menyorotkan senternya tak beraturan. Kamu ngapain? Yuta marah, kesal akibat Kamal yang justru menyusulnya. Sekaligus kesal karena dia nyaris pingsan saking terkejutnya. Ngapain lagi? Kamal menoleh. Dia menatap lembek. Nemenin kamu lah. Isabel sama Riri gimana? Yuta semakin panik. Ada Abbas. Kamu gak bercanda kan? Yuta menatap Pias, mempercayakan Isabel dan Riri pada Abbas. Sebenarnya sah-sah saja. Tapi mengingat sifat Abbas yang sompral dan suka seenaknya, Yuta jadi tidak yakin sendiri. Kamal berdecak. Enggak, sekali-kali kita harus percaya sama Abbas. Aku yakin dia bisa jaga mereka kok. Apalagi yang dijaga cewek yang dia suka. Tapi Abbas itu... Diam. Kamal menempelkan telunjuk tangannya di bibir dan mengarahkan senternya ke arah depan.
Kalau kita cepat lihat sumurnya, maka lebih cepat pula kita bakal pulang. Itu dinding sumurnya, ayo. Kamal segera merangkak pelan di depan. Meskipun sedikit tidak ikhlas, Yuta mengikut saja. Semoga Abbas bisa menjaga dengan benar. Atau setidaknya Yuta berharap jika akal sehat Abbas bisa kembali, walaupun cuma sedikit. Memuakan, dari kejauhan bau aneh yang menyengat langsung menusuk di hidung mereka. Aroma seperti sesuatu yang sudah membusuk lama, sebuah bangkai. Kamal langsung berdecih jijih usai berhasil berhadapan dengan sumur tua itu. Yuta yang baru saja sampai di sebelahnya juga menahan mualnya mati-matian. Keadaan sumur itu benar-benar tidak terawat, berlumut dan banyak jejak kehijauan yang mengental, menjijikan. Yuta dan Kamal langsung memutar ke belakang sumur. Mereka berdiri dengan sedikit merunduk dan menyiapkan senter masing-masing. Tinggi sumur itu ternyata cukup untuk menutupi mereka sebatas dagu. Yut, kamu yang buka papan kayunya, saya nggak mau. Sebelum Yuta memerintah, maka Kamal akan menolaknya. Yuta mendengus, perlahan dia membuka papan kayunya, berderit dan menimbulkan suara mengganggu. Aroma tak sedap langsung menguar dengan cepat. Mereka sontak menutup hidung rapat-rapat. Baunya luar biasa busuk. Giliran kamu, ucap Yuta sumbang. Dia menekan dengan kuat lubang hidungnya. Kamal menoleh was-was. Apa? Turun ke dalam sumur? Enggak. Kamal menggeleng kuat-kuat. Dia menatap jengah. Dari sini baunya aja busuk banget. Apalagi kalau masuk ke dalam. Aku bisa mati, gak bisa nafas. Sudah Yuta duga jawaban Kamal pasti seperti itu. Mau tak mau, Yuta kemudian mengeluarkan tali dari kantong jaketnya. Dia melepas jaketnya dan mengikat tali itu pada pinggangnya. Yuta melempar sisa tali itu pada Kamal. Pegangin, saya nggak tahu seberapa dalam sumur ini. Kamal mengangguk. Dia mencengkeram tali itu erat, memperhatikan Yuta yang menghela nafas panjang. Sebelum mulai naik ke bibir sumur, pemuda itu diam di sana dan menyorotkan senternya jauh ke bawah. Yut, kelihatannya di bawah ada apa? Yuta tidak menoleh, dia hanya mengangguk. Kayak ada sesuatu di bawah, gak terlalu jelas, kayaknya sumurnya cukup dalam. Saya masuk, pegangin yang benar, kalau gak mau saya pulang tinggal nama. Pemuda itu kemudian menggigit senter untuk diarahkan ke dasar. Perlahan Yuta menumpukan kedua kakinya pada bibir dalam sumur, diikuti kedua tangannya yang berusaha serentang menahan tubuhnya. Pemuda itu merosot pelan ke bawah, tidak terlalu berhati-hati pada lumut basah yang memenuhi dinding sumur. Yut, hati-hati. Seketika Kamal terkejut, Yuta meluncur terlalu cepat. Yuta! Siapa ya? Buru-buru Kamal berjongkok dan mematikan senternya ketika melihat jendela samping rumah Pak Wija terbuka perlahan. Diikuti dengan kepala pria itu yang menyembul, menyeramkan. Meskipun jarak mereka agak jauh, Kamal sedikit yakin jika Pak Wija pasti masih bisa melihat bayangan mereka. Kamal dilanda panik. Dia menahan nafasnya sementara Yuta, yang entah bagaimana nasibnya, tidak mengeluarkan pergerakan sedikit pun dari dasar sumur. Pemuda itu mencoba mengintip Pak Wija dari sudut buta. Pria itu sudah berdiri di luar tempatnya, menyembulkan kepala tadi sembari membawa lampu minyak di tangannya. Ini sangat buruk. Kamal ingin melarikan diri atau setidaknya bersembunyi di tempat yang lebih aman. Tapi Yuta masih tergeletak di dasar sumur. Entah sadar atau pingsan karena luka dan aroma busuk yang semakin lama semakin kuat. Kayaknya saya salah dengar deh. Suara Pak Wija terdengar lagi. Cahaya lampu minyaknya yang temaram sepertinya tidak menjangkau sumur gelap tempat Kamal bersembunyi. Pemuda itu masih menahan nafasnya, gelisah. Kamal mengintip lagi. Pak Wija memutar badannya untuk kembali. Pemuda itu menghela nafas lega sebelum berdiri merunduk untuk melihat keadaan Yuta lagi. Sampai, saya cuma salah dengar. Pak Wija kembali bersuara. Kamal terdiam.
Dia menatap punggung itu ketakutan. Saya cuma salah dengar, iya kan Kamal? Jika ada 50% kasus kematian akibat stres, depresi, putus asa, kepanikan dan ketakutan, maka 1% itu berada pada diri Kamal sekarang. Jika bisa, Kamal bahkan ingin ikut terjun bersama Yuta ke dasar sumur. Pak Wija masih berdiri membelakanginya, tanpa pergerakan. Kamal jadi merutuki dirinya sendiri yang tak bisa pergi meninggalkan Yuta. Jantungnya sudah berdegup kencang, manik matanya terus memberi sorot waspada. Nafas Kamal bahkan tersenggal tak karuan. Dia masih membeku sembari mencengkram erat tali yang terhubung pada tubuh Yuta. Ringan, sepertinya tubuh pemuda itu benar-benar jatuh ke dasar. Kemungkinan baiknya Yuta hanya pingsan, dan kemungkinan terburuknya Yuta mati. Kamal jadi membenci pikirannya sekarang. Pak Wija bergerak mengangkat lampu minyaknya lagi. Kamal menahan nafas. Pria itu mendesis pelan. Kamal. Pemuda itu menahan degup jantungnya yang semakin menggila. Kenapa saya jadi ingat Kamal? Pak Wija melanjutkan ucapannya. Diam-diam Kamal melonggarkan nafasnya. Pria itu tertawa hambar. Kamal, Abbas dan Yuta. Kalau dilihat lagi mereka persis sama Maot. Saya jadi keinget. Ya udahlah, terserah. Pak Wija berjalan pergi. Kamal ingin berteriak saking leganya. Setelah memastikan keberadaan Pak Wija tak tampak mata, Kamal menyalakan senternya dalam mode redup. Antisipasi jika Pak Wija kembali dan curiga pada layar senternya apabila terlalu terang. Pemuda itu langsung menengok ke dasar sumur dan menyorotkan senternya random. Yuta, Kamal memanggil pelan, nyaris berbisik. Dia mencoba memicingkan mata untuk melihat keadaan dasar. Kosong, senternya belum mampu mencapai di mana Yuta berada sekarang. Tak habis akal, Kamal mencoba menarik-narik tali tadi, mencoba membangunkan Yuta. Seandainya benar pemuda itu pingsan, sayangnya Kamal masih belum memiliki cukup nyali untuk ikut terjun bebas. Dia menarik tali itu cukup kencang. Yuta, Kamal memanggil cukup keras. Jawab kalau kamu masih hidup. Iya, terdengar suara menggema dari dalam sumur. Kamal menghela nafas lega, setidaknya Yuta masih hidup. Kamu ngapain dari tadi diam? Kamal mencoba merundukkan tubuhnya lagi. Dia masih mencoba menyorotkan senternya. Kamu masih hidup kan? Kirim sinyal. Beberapa detik kemudian terlihat kelebatan cahaya yang sangat kecil di dasar sumur. Ternyata sumur itu lebih dalam dari yang mereka duga. Udah kelihatan. Yuta berusaha membuka suaranya. Di dalam pengap, Pak Wija udah pergi belum? Udah, tenang aja. Kamu nemu apa di bawah? Sesuatu yang gak bakal kamu duga. Kamal terdiam untuk sesaat. Dia mencoba berpikir. Sesuatu. Tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu. Kamal menoleh cepat. Suara ranting yang patah menjadi dua langsung membuat jantungnya kembali berdegup ria. Pemuda itu mencoba melihat sekelilingnya. Hanya ada kegelapan dan siluet beberapa pohon tinggi di sekitar. Suara hewan-hewan malam yang saling bersahutan memenuhi udara. Tidak ada yang nampak janggal. Tubuh Kamal bergetar. Cepat-cepat dia melongokkan tubuhnya lagi ke dalam sumur. Yut, ada yang datang lagi. Siapa? Nggak tahu. Lompat sini. Di dasar nggak terlalu bau kayak di atas. Yuta mencoba menjawab seadanya. Sesuatu yang ditemukannya di dasar sumur rupanya lebih menarik minatnya. Enggak, kalau aku turun yang jagain di atas siapa? Talinya diikat ke pohon. Nanti ketahuan orang. Ya udah apa? Gak usah dijaga. Terus naiknya ke atas gimana Yuta? Manjat. Manjat apa? Isinya lumut semua. Yut, orangnya semakin dekat. Kamal panik. Dia mencoba menarik tali di pinggang Yuta. Terlepas. Kamal berdecak jengkel ketika melihat ujung tali yang ditariknya
Yuta melepaskan ikatannya. Yuta, lompat aja lompat. Yuta mulai frustasi di bawah sana. Tapi seketika Kamal melompat. Aduh, Kamal meringis ngilu. Dia mengusap pinggangnya yang terasa nyeri akibat terhantam dengan dasar sumur. Gelap dan pengap, Kamal mencoba meraba-raba sekitarnya. Yuta, kamu di mana? Di sini. Nyalain senter, Mal. Kamu jatuhnya heboh juga ya. Kamal hanya mendengus. Dia mengambil senter di kantong jaketnya, lantas menyorot tubuh Yuta keseluruhan. Kamu kok nggak luka? Tadi waktu nyari sampai bawah, aku pegang lagi di dinding sumur biar turunnya pelan-pelan. Yuta menjawab tenang. Terus suara keras tadi itu apa? Oh, senterku jatuh. Pakai satu senter aja, sini ada yang mau aku tunjukin. Kamal menurut saja ketika Yuta dengan kasar menyeret lengannya untuk mendekat ke salah satu dinding sumur. Pemuda itu mengambil senter di tangan Kamal, lantas menyorot dinding di depannya, menunjukkan sesuatu. Kamal terperangah tak percaya. Di salah satu dinding sumur ada sebuah pintu. Ya, pintu kayu berukuran sedang yang cukup apabila dimasuki orang dengan cara membungkuk. Kamal meraba pegangan pintu itu, dingin dan lengket. Dia mencoba mendorongnya. Dikunci, ucap Yuta. Dia meraba tanah coklat yang menjadi dasar sumur. Pintunya dikunci, berarti benar kalau ada seseorang di sumur ini. Lihat, dasar sumur biasanya dibentuk agak padat supaya airnya nggak terkontaminasi tanah. Tapi ini dasarnya dibiarin tanah-tanah aja. Berarti sumur ini cuma kamuflase dari semua. Kamal mengangguk setuju. Dia mencoba meraba-raba tanah. Dan semua jawaban dari pertanyaan kita pasti ada di dalam ruangan ini. Kuncinya di mana? Menurutku ada di sekitar sini. Kita coba cari di tanah. Siapa tahu diselipkan biar gampang kalau mau masuk. Mal, tadi kamu bilang ada suara kayak orang datang kan? Iya. Suaranya jalan ke arah mana? Ke sumur. Hening. Kamal dan Yuta serempak berpandangan. Tanpa berpikir lagi, Yuta segera mematikan senter di tangannya. Mereka berdua kompak diam tak bergerak. Yuta yang pertama mendongak, menatap ke atas sumur dan menajamkan pendengarannya. Kamal yang masih menunduk mencoba menarik ujung kaos Yuta. Ada siapa? Shh. Yuta meletakkan telunjuknya di bibir. Kamal segera mendongak. Dia terkesiap ketika melihat bayangan sesuatu. Sesuatu yang perlahan mulai membentuk sebuah siluet tubuh yang jelas, sangat jelas. Kok sumurnya kebuka? Parau dan terasa dalam. Mereka sangat mengenal sang pemilik suara. Tanpa disuruh lagi, keduanya segera membungkam mulut dan merapat di tanah, berusaha menyembunyikan tubuh. Ngapain si Maot malam-malam main di sumur? Kamal mendesis frustasi. Dia mencoba merapat pada dinding di samping Yuta. Seharusnya itu bukan pertanyaan lagi. Kita semua tahu kalau Maot itu gila. Yuda berbisik geram. Ada orang ya? Suara Maot terdengar ceria, disambut cekikikan geli yang menggema di dasar sumur. Berhasil membangunkan bulu kuduk kedua pemuda yang kini tengah duduk ketakutan dan semakin merapatkan tubuh pada dinding. Mal, itu apa? Yuta menganga. Dia menatap ke belakang Kamal dengan raut yang sulit diartikan. Terkejut dan nyaris tidak bisa mempercayai penglihatannya sendiri. Aish. Kamal mengusap punggungnya yang terasa nyeri akibat berbenturan dengan tanah. Lagi, kali kedua, hingga punggungnya terasa nyeri luar biasa. Pemuda itu kali ini nyaris salto ke belakang. Tunggu, belakang. Kamal menoleh cepat, dia menganga tak percaya. Sebuah lubang besar menyerupai terowongan terbuka. Karena tubuhnya yang terlalu menempel pada dinding sumur, akibatnya sebuah papan kayu yang ditutup dengan tanah liat terdorong semakin ke belakang dan jatuh, membuka lubang dan sebuah terowongan panjang. Yuta yang pertama tersadar dari keterkejutannya langsung menyalakan senter miliknya dan melongokkan kepalanya ke dalam.
Ada jalan. Yuta berbisik kagum. Dia mematikan senternya dan melirik Maot yang masih betah mengintip dari atas sumur. Terus, jantung Kamal terasa berdegup kencang. Dia tidak menduga kalau keputusannya ikut bersama Yuta akan berjalan separah ini. Apalagi, kamu mau diem aja di sini sampai pagi? Yuta balik bertanya. Dia menatap Kamal tajam. Tapi kita nggak tahu terowongan ini berakhir di mana, Yut. Kalau buntu, coba pikirin kemungkinan terburuknya. Kamal mencoba berpikir rasional, meskipun dia sendiri sudah meragukan tingkat kewarasannya. Dan coba pikirkan kemungkinan terburuk kalau kita tetap diam di sini. 1, mati karena udara pengap dan dingin. 2, Yuta melirik ke atas sumur. Kok panggilan Maot gak dijawab? Ada orang gak? Maot tertawa lagi. Kedua matanya yang tertimpa cahaya malam nampak menyorot, mengerikan. Ada kakak-kakak di dalam situ ya? Maot dengar suara orang ngomong loh. Kalau nggak dijawab, Maot ikut lompat turun nih. Yuta tersenyum miring. Dia mengembalikan senter Kamal. Kemungkinan kedua, kita bakal mati di tangan Maot. Sekarang terserah kamu. Kalau saya mau ikutin terowongan ini. Yuta segera melesat masuk, menyalakan senternya dan merangkak ke dalam. Sesuatu yang tidak pernah Kamal duga jika Yuta bisa senekat ini. Tidak ingin banyak berpikir, Kamal lantas mengangsurkan tubuhnya masuk. Dia mengambil papan kayu itu dan menutupnya lagi, berjaga-jaga jika ada yang turun ke sumur dan menemukan lubangnya terbuka. Itu bahaya. Yut, panggil Kamal. Dia mencoba menahan hawa sesak dan pengap akibat terowongan tanah yang terlalu pengap. Tidak ada sumber udara, mereka harus segera menemukan ujung terowongannya jika tidak mau mati kepanasan. Ini kali pertama Kamal merasa sesak karena terjebak oleh keheningan. Keheningan yang terlalu mendominasi. Apa? Kapan sampainya? Sebenarnya saya juga nggak tahu. Kalau misal aku mati karena gak bisa nafas atau kepanasan di terowongan, kamu harus bawa mayat aku keluar, wajib. Dan semisal kalian berhasil keluar dari desa, bawa mayat aku ikutan kabur. Dicantolin atau dijejalin di tas gak apa-apa, aku ikhlas. Kamal mulai mengoceh tak tentu arah. Pasokan oksigen yang terhambat membuat otaknya mendadak macet. Yuta tidak menjawab. Yut, Yuta. Kamal meringis. Dia memegangi hidungnya yang sukses bertabrakan dengan punggung Yuta. Pemuda itu mengintip dari sela-sela leher Yuta, mengintip apa yang sedang pemuda itu lakukan. Tampaknya Yuta sedang fokus dengan sesuatu di depannya. Kenapa, Yut? Buntu. Hah? Buntu? Kayaknya ini ujung terowongannya. Yuta sedikit mendongakkan kepalanya. Dia mendorong kencang tanah di atas kepalanya. Bergerak. Kamal sumringah. Dia segera mendorong kuat papan kayu di atas mereka dan melompat keluar. Bernafas lega seakan baru saja terbebas dari sangkarnya. Yuta menyusul, usai berhasil menutup kembali papan kayu tadi. Ini di mana? Yuta celingukan. Pasalnya di sekitar mereka hanya ada pohon rindang dan semak belukar. Tidak ada jalan desa ataupun rumah warga. Sepertinya mereka sampai di hutan. Tidak mendapat respon dari Kamal. Pemuda itu segera menoleh dan menggoyangkan bahunya. Mal, kamu gak kesambet kan? Itu. Kamal menunjuk jauh di depan mereka. Yuta langsung mengikuti arah telunjuk Kamal. Pemuda itu menahan nafas usai melihatnya. Di sana, di jarak yang sekitar jauh dari tempat mereka berdiri, ada sebuah tanah lapang dan tiang tumbal. Sekarang kita tahu kemana mayat Jihan dibawa. Ketika satu persatu rahasia mulai terkuak, terkadang butuh waktu selama beberapa saat untuk dicerna, memilah dan mengolah semua sebelum menyadarkan diri. Bentuk fakta yang ada di depan mata, hanya saja terkadang beberapa orang sulit menerima kenyataannya. Sekarang yang perlu dipikirkan cuma satu hal.
Jika sudah tahu sumber permasalahannya, bagaimana jalan keluarnya? Semua yang terjadi sudah diceritakan kembali dengan baik tentang apa yang mereka tahu. Rahasia yang tersembunyi sampai sedalam ini. Suatu misteri yang tersimpan rapat di sebuah desa Widi. Desa Widi, sebuah desa yang mereka anggap sudah mati. Warganya, akal sehatnya, pikirannya, semuanya sudah mati. Desa Widi, bagi mereka, desa ini pembawa tandu kematian yang sebenarnya. Sekarang kita udah tahu kalau pelakunya itu Pak Wija sama anaknya Maot. Itu udah jelas, sangat jelas. Kamal membuka pembicaraan. Dia ikut duduk usai memastikan semua jendela dan pintu tertutup rapat. Sebuah usaha agar tidak ada telinga atau mata yang mencuri informasi. Abbas berdecak kesal. Semua sudah diketahui sumber masalah yang membuat jantungnya terasa maraton setiap saat. Abbas jadi kesal mendengarnya. Sial, kalau benar gini kita harus segera keluar dari desa. Pelakunya Pak Wija. Udah jelas, tunggu apa lagi? Kita pergi sekarang. Kita nggak mungkin keluar dari desa. Mau tinggal di mana? Di hutan. Jangan lupa, waktu penyerangan dulu, semua tenda kita udah dihancurin. Yuta balik bertanya sembari memijat pelipisnya pelan. Seenggaknya aku lebih suka mati kelaparan di hutan daripada mati mengenaskan di tangan tua bangka itu. Abbas menjawab perang. Dia bersungut. Dulu kita kira desa Widi itu penyelamat. Dan sekarang desa ini jadi benderang kematian yang nyata buat kita. Pembawa kematian. Pokoknya malam ini kita harus pergi. Kita semua. Kamal mendengus kasar. Dia memukul kepala Abbas kencang, menyadarkannya. Kamal mengernyit emosi. Jangan lupain Pak Saleh, dia biasa berburu di hutan. Lagi pula dari dulu kita itu udah kejebak di sini. Pergi ke hutan sama aja bakal balik lagi ke desa. Kamu harus ingat waktu itu Jian bilang apa. Dia udah usaha kabur, tapi akhirnya tetap balik lagi. Satu-satunya cara kalau kita mau selamat, kita selesain teka-tekinya. Musnahin semuanya, kamu paham? Abbas hanya terdiam, hatinya masih bersungut. Ketakutan membuat kewarasannya mulai diragukan. Rini berdiri, dia mendorong Kamal dan Abbas ke samping, lantas duduk di tengah-tengahnya. Kita mau diskusi atau mati berantem? Riri benar, kita harus jernihin pikiran, jangan pada marah kayak gini. Kalau menurut aku, kita balik lagi ke sumur dan buka pintunya. Tunggu dulu, ada yang perlu kita pikirin selain itu. Semua mata menatapnya. Kalian lupa, sebelum Jian meninggal, badan Pak Wija dan Maot itu cacat, kekurangan fisik. Gak mungkin dalam keadaan kayak gitu bisa nyeret mayat Jihan lewat di terowongan, apalagi merangkak. Aku udah duga ada orang selain Pak Wija dan Maot yang nolongin. Menurut kamu siapa, Bel? Pak Rasim. Kok? Kalau dihubungin, sebenarnya masuk akal aja. Waktu kalian temuin Jihan, ada luka bekas tusukan di badannya. Habis itu aku sama Riri ketemu Pak Rasim, bawa tombak yang ada darahnya. Padahal Pak Rasim gak bawa hewan buruan sama sekali. Terus gelangnya? Dengerin dulu. Waktu itu di tombak Pak Rasim ada gelang ini. Ada bercak darahnya juga, yang artinya darah di tombak dan gelang itu darah yang sama. Dugaanku gitu. Terus gelang ini mirip sama punya Jihan. Gak ada yang tahu kalau ada perempuan lain di desa, kecuali Pak Rasim yang curiga. Mungkin. Menurut kalian gimana? Akhirnya Pak Saleh sama Pak Rasim bisa tahu kalau ada Jihan di rumah. Saya punya rencana. Kali ini usahain kita dapat sesuatu yang berharga. Besok seharian kita akan lakuin penelusuran lagi. Tim dibagi jadi 3 orang. Saya sama Kamal balik ke sumur untuk lihat sesuatu di balik pintu itu. Riri sama Isabel cari tahu apa yang ada di rumah Nyi Roro. Saya duga ada sesuatu di sana, karena dia tak tersentuh mayang sama sekali. Dan Abbas menatap serius. Yuta menarik nafasnya panjang. Abbas ke rumah Pak Saleh sendiri. Seandainya kita tahu rumah Pak Rasim, kita juga akan lakuin penelusuran di situ. Tunggu. Tadi kamu bilang apa?
Kamu ke rumah Pak Saleh sendirian. Sendiri ya? Abbas tersenyum hambar, wajahnya menatap lempeng. Kamu mau aku mati? Udahlah Bas, terima aja, ucap Kamal. Dia merangkul pundak Abbas sebelum menatap jenaka. Semua udah pas, Yuda gak mungkin sendirian turun ke sumur. Apalagi kita berdua udah tahu kondisinya, bahaya. Isabel ataupun Riri juga gak mungkin pergi sendiri. Sisa kamu, nikmatin aja ya. Tapi ini rumah Pak Saleh loh, rumah Pak Saleh. Ceroboh dikit, nyawaku udah terancam melayang. Emang kamu mau ke rumah Nyi Roro? Nyi Roro itu perempuan, gak sopan. Nanti kalau Nyi Roro lagi ngelakuin hal-hal yang gak boleh dilihat cowok gimana? Iya, tapi semua udah tepat Bas. Kamu hati-hati aja ya. Saya doain kamu selamat. Abbas menggerutu tak rela. Kamal kemudian mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sorotnya berubah tegas dan bijaksana. Sekarang kita akan lakuin petualangan yang sebenarnya. Apa yang kita dapat hari ini yang akan nentuin nasib kita berikutnya. Jadi usahakan sebaik mungkin. Semuanya mengangguk paham. Mentari kali ini sudah menduduki singgasananya dengan sempurna, menyorotkan sinar yang nyatanya harus terhalang awan tebal dari utara pagi ini. Pagi ini kenapa dingin banget ya? Isabel mengusap lengannya. Gadis itu meniup dan menggosokkan kedua telapak tangannya untuk menghangatkan diri sendiri. Nyi Roro kapan keluarnya? Tanya Riri. Kulir manik hitamnya bergerak ke sana kemari, mengawasi sambil sesekali memperhatikan suasana sekitar. Bel, menurutmu Nyi Roro bakal keluar rumah atau enggak? Kemungkinan besar sih keluar. Mungkin buat ngambil air di sungai atau cari makanan di hutan. Kita tunggu aja. Benar saja, beberapa menit kemudian Nyi Roro keluar sembari membawa keranjang kayunya. Wanita itu menghirup udara pagi sebelum mulai beranjak pergi. Melangkah keluar, Isabel dan Riri langsung bergerak. Mereka mengendap-endap ke belakang rumah dan menerobos ke tengah ruangan. Kedua gadis itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Aku cek kamar, kamu cek dapur. Siapa tahu ada sesuatu di balik tumpukan-tumpukan daun yang dikumpulin Nyi Roro. Oke. Kalian? Pergerakan terhenti mendadak. Isabel dan Riri mematung. Kedua gadis itu menahan nafasnya. Satu kaki yang sudah bergerak untuk melangkah maju tertarik kembali. Riri yang memang sudah berbalik untuk pergi ke dapur langsung menarik lengan Isabel, membuatnya berbalik dan langsung gemetar setengah mati ketika menemukan siapa yang ada di depannya. Ada Nyi Roro, berdiri di ambang pintu sembari memandang dengan raut penuh tanda tanya. Ngapain di sini? Terkadang suasana yang mencekam dan tiba-tiba itu terasa mengikat pernafasan, menghambat pasokan oksigen ke paru-paru akibat respon tubuh yang terlalu terkejut. Nyi Roro? Nyi Roro mengernyit. Wanita itu tidak bergerak untuk beberapa saat. Setelahnya Nyi Roro menjatuhkan asal keranjang kayu tanpa isi itu ke tanah, berjalan tenang dengan sorot matanya yang terlalu tajam. Isabel dan Riri bahkan menahan nafasnya selama beberapa saat. Kalian. Nyi Roro berdiri tepat 1 meter di depan Isabel dan Riri. Raut wajahnya tetap datar. Wanita itu membuka mulutnya. Mau tahu soal apa kali ini? Otak mereka sepertinya ikut terlambat memproses. Nyi Roro berdehem kecil. Wajah wanita itu tetap terpoles datar. Kalian, kali ini apalagi yang mau kalian cari tahu? Apa kalian tidak bosan selalu mencari dan menantang bahaya? Bahaya yang mengancam nyawa kita? Isabel buru-buru memotong. Sorot matanya mendadak kelam. Gadis itu balik menatap tajam. Sekarang gak ada yang perlu kita tutupin lagi, Nyi. Kita mau tahu semuanya. Semua misteri yang tertutup rapat di desa Widi. Karena kita bukan mainan untuk desa ini. Nyawa kita jauh lebih berharga dari itu. Karena nyawa kamu lebih berharga dari ini semua. Sekelebat ingatan, Nyi Roro mendadak tertegun.
Kenangan itu, kenangan lama itu. Nyi Roro berani bersumpah dia tidak akan bisa melupakan mimpi terburuk yang terjadi sepanjang dia hidup. Memori itu tertancap terlalu dalam di sisi ingatannya. Memori tentang sesuatu yang mengubah Desa Widi menjadi sekejam ini. Nyi, panggilan Riri menyadarkan Nyi Roro dari lamunannya. Wanita itu berdehem kecil. Dia mati-matian mempertahankan raut datarnya. Sebenarnya, apa yang lagi kamu bicarakan, Bel? Riri selangkah lebih maju. Dia mengepalkan tangannya erat, berusaha mengumpulkan seluruh keberaniannya kali ini. Mau sampai kapan dia hanya diam dan mengikuti di belakang? Yang sedang kita bicarain, sesuatu yang sedang mengasah kukunya. Tinggal tunggu waktu sampai kuku itu tertanam di leher kami. Mati, kita akan mati. Tapi sayang, kita gak akan bisa mati semudah itu. Nyi Roro berbalik memunggunginya. Punggung wanita itu sedikit bergetar. Saya gak paham kalian bicara apa. Sudah, pergi dari rumah saya. Ini usiran. Isabel tertawa pahit. Kalau Nyi Roro bilang gitu, kita semakin yakin kalau emang ada yang salah di sini. Nyi, tolong, kita gak mau mati sia-sia seperti ini. Kita juga punya keluarga yang nunggu kepulangan kita di rumah. Entah gimana nasibnya kalau mereka tahu ternyata anaknya tersesat dan akan mati di sebuah desa yang sekarang cuma dianggap mitos belaka. Roro, saya sayang sama kamu. Bahkan kalau harus mati sekalipun, saya rela. Asalkan kamu bisa selamat. Sekarang kamu pergi, selamatin diri. Kisah saya sudah berakhir di sini. Nyi Roro benar-benar tahu bagaimana rasanya kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Punggung wanita itu semakin bergetar. Nyi Roro sedikit menundukkan kepalanya. Maaf kalau saya nggak bisa bawa kalian pulang. Bawa kalian untuk keluar dari desa. Saya nggak tahu apa-apa. Kalaupun saya tahu, saya nggak akan pernah bisa kasih tahu. Nyi! Isabel menjadi sedikit iba dengan perubahan suara yang mendadak dari Nyi Roro. Suaranya bergetar, menahan tangis yang sebentar lagi akan membuncah keluar. Pergi dari sini! Nyi Roro tiba-tiba menggertak. Wanita itu berbalik dan memandang penuh benci. Saya minta kalian pergi dari sini. Pulang. Saya bahkan gak peduli kalau kalian akhirnya mati. Kesal, kecewa, sedih. Semua perasaan kini bercampur aduk, membawa Riri pada satu amarah yang menggelegak, menanti untuk ditumpahkan keluar, menggertak dan meluapkan semua perasaan tertekannya selama ini. Nyi Roro mungkin gak peduli, tapi keluarga kami peduli. Riri memandang penuh amarah, wajahnya merah padam, nafasnya terdengar memburu. Asalkan Nyi Roro tahu, saya sama sekali gak rela kalau harus mati di sini. Nyawa kita itu bukan mainan untuk kalian. Sekarang Nyi Roro jelasin semuanya. Jelasin. Jelasin apa? Sudah saya bilang kalau saya tidak tahu apa-apa. Nyi Roro pasti tahu. Nyi Roro pasti paham semuanya. Kalau Nyi Roro cuma diam, sama aja Nyi Roro itu gak punya perasaan, gak punya belas kasihan. Emang apa kesalahan kita sampai harus mati tanpa arti seperti ini? Belas kasihan saya memang sudah mati dari dulu. Sekarang saya minta kalian untuk pergi dari rumah saya. Pergi! Nyi Roro memekik kencang. Wajah wanita yang tadinya tenang kini mulai terguncang. Dia mengacungkan jarinya penuh gertakan. Ri, Isabel mencoba menyentuh bau Riri yang bergetar kencang. Ledakan dari emosi yang terlalu lama disimpan. Gadis itu mengusapnya penuh kelembutan. Tenang dulu Ri, tenangin diri kamu. Kalau gini caranya bisa-bisa kita gak akan dapat apapun. Enggak Bel, aku gak akan diam sebelum dapat jawabannya. Kamal, Yuta, Abbas sama kamu, kita semua harus pergi dari desa. Kita semua harus selamat. Riri memandang sengit, giginya bergemelutuk pelan. Sekarang Nyi Roro harus jelasin siapa itu Mayang. Siapa Mayang, Nyi? Nyi Roro balas memandang keji, tapi mereka tahu di dalam sorot mata yang penuh kekejaman itu
tersimpan ribuan duka yang amat mendalam. Saya nggak tahu. Berhenti memaksa saya untuk bicara. Kalian pergi sekarang juga. Keluar, keluar, atau saya yang akan memaksa kalian untuk pergi. Siapa Mayang, Nyi? Saya yakin Nyi Roro pasti tahu sesuatu soal Mayang. Nyi Roro pasti kenal siapa Mayang. Saya nggak kenal Mayang. Saya nggak tahu apapun soal Mayang. Nyi Roro tahu siapa Mayang, Nyi. Siapa? Cukup. Lebih baik kalian pergi sekarang. Kami tidak akan pergi sebelum mendapat jawaban siapa Mayang, Nyi. Jawab, Nyi. Berhenti memaksa saya. Siapa Mayang, Nyi? Aku mohon, Nyi. Siapa Mayang? Mayang itu istri Pak Wija. Puas kalian. Bak ditampar kenyataan yang terlalu menggelegar. Suasana menjadi hening seketika. Baik Isabel ataupun Riri, tidak ada yang sanggup memberikan respon berarti. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Masih ada satu part lagi. Sebenarnya siapa sih Mayang? Temukan jawabannya di part akhir ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.